Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Rafael Faruk akan menjelaskan bagaimana caranya membuat proyeksi stereografis lipatan pada SubmitNet ya. Langsung saja, untuk yang pertama kita sudah mempunyai soal ya. Untuk lim satunya N 235 derajat west dengan dipnya 30 derajat, dan lim 2 nya N 230 derajat east dengan dipnya 75 derajat. Nah, seperti biasa kita membuat bidang dari limnya terlebih dahulu, yaitu lim 1 dan lim 2. Seperti ini bisa kita lihat. Di sini lim satunya 235 derajat, lalu lim 2 nya 230 derajat sekitar sini. Lalu setelah itu kita akan membuat bidangnya. Bagaimana caranya? Kita pindahkan si strike dari masing-masing lim ini. Berarti kan kalau dari lim 1 tadi dibilangnya dia menuju west ya, berarti arahkan lim 1 di strike seperti ini ya, di north, strike dari lim 1 di north. Lalu dari west kita tambahkan 30 derajat sekitar di sini 30 derajat. Nah, kalau untuk yang lim 2 nya karena dia menuju east, berarti dia dari east 70 sekitar 75 derajat sekitar di sini. Nah, lalu setelah itu kita mencari perpotongan dari dua lim ini. Perpotongannya itu berada di sini. Nah, di perpotongan sini itu nanti akan berperan penting ya untuk data-data kedepannya. Nah, setelah itu perpotongan dari kedua lim ini kita taruh di garis ekuator seperti ini, kurang lebih seperti ini. Nah, lalu kita tambahkan 90 derajat menuju pusat. 90 ke kanan kiri sama aja hasilnya. Sekitar di sini 90 derajat. Lalu kita buat bidangnya seperti ini. Nah, pakai garis putus-putus saja biar kita bisa ngebedain. Nah, lalu kita akan menggambar hinge line-nya. Gambar hinge line-nya itu kita tarik garis dari east melewati pusat stereonet menuju west. Nah, seperti ini, garis lurus. Nah, setelah itu kita lanjutkan lagi nih. Kita akan mengukur interlimnya. Interlimnya itu apa? Interlim adalah sudut yang ini. Kita ngitungnya dari berdasarkan garis-garis putusnya antara dua bidang lim yang tadi ya. Kan segini nih. Terus kita dapat interlimnya itu sekitar 75 derajat nih. Interlimnya ini dari sini sampai sini tuh sekitar 75 derajat. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 72, 74, 75 ya, 75 derajat. Nah, setelah itu kita bagi dua untuk apa? Dari 75 itu kita bagi dua untuk mendapatkan nilai dari untuk mendapatkan axial plane-nya dari ini. Nah, setelah itu kita dapatkan kan nih, ini nilai di tengah-tengahnya ini 75 dibagi 2 itu sekitar 37,5, dapat di sekitar di sini. Nah, habis itu kita akan membuat bidang axial plane-nya seperti ini ya. Bidang axial plane-nya seperti itu. Lalu kita mensejajarkan si pertemuan di sini nih, si axial plane-nya ini disejajarkan dengan garis perpotongan antar lim ini sehingga mereka tiba di grid circle yang sama. Grid circle itu yang ini ya, di stereonetnya. Kira-kira itu di sini ya. Nah, sini sama nih. Kira-kira di sini. Nah, di sini dia ketemu ya. Grid circle-nya ke sini, dia ketemu di sini. Nah, kita buat bidang yang sini, bidang axial plane-nya nih. Bidang axial plane-nya. Nah, habis itu kita tinggal mengukur data-data yang telah kita dapatkan tadi. Yang pertama untuk interlimnya tadi 75 derajat antara dua lim. Terus hinge line untuk trend dan plunge-nya. Hinge line untuk trend dan plunge-nya itu bisa kita dapatkan dari sini. Trendnya itu kan sekitar 231 derajat ya trendnya. Dan untuk plunge-nya itu kita ukur sini misalnya. Plunge-nya sekitar 3 derajat. Nah, itu kita plus 231 per 3 derajat untuk hinge line-nya, dan axial plane-nya untuk strike dan dip-nya. Ini untuk axial plane, strike and dip-nya bisa kita dapatkan senilai 231 derajat juga di sini ya. 231 derajat. Lalu kita pindahkan dia.
ke arah north untuk mendapatkan dipnya. Lalu didapatkan dip dari axial plane ini sekitar 68 derajat. Nah, setelah itu kita tinggal masukkan data-datanya di sini ya, seperti ini data-datanya. Lalu kita membuat proyeksi 3 dimensinya ya. Proyeksi 3 dimensinya seperti ini. Bagaimana cara membuatnya? Pertama kan kita sudah punya data nih, axial plane-nya 68 derajat. Berarti kita buat garis dulu, terus kita buat sudut 68 derajat. Set, sini 68 derajat, terus kita buat kotak, usahakan sisi-sisinya ini sama agar representatif. Terus diketahui juga plansnya 3 derajat. Nah, berarti 3 derajat kita hitung dari sini ke bawah nih 3 derajat. Nah, sekitar segini nih 3 derajat. Nah, habis itu kita buat lipatannya. Caranya itu seperti ini. Kita dari sini kayak membuat garis tegak lurus terhadap garis vertikal ini seperti ini. Lalu kita tarik ke garis 3 derajat tadi. Nah, setelah itu kita buat seperti ini agar dia berbentuk kayak sebuah lipatan, dan jadilah proyeksi 3 dimensi ya, kira-kira seperti ini. Dan untuk namanya bisa kita tentukan ya, nama dari lipatan ini. Kalau dia interlimnya 75 derajat dari klasifikasi lipatan ini, Reuti, kalau dia 75 derajat berarti dia masuknya ke open ya, open. Lalu dia mempunyai plan sekitar 3 derajat. Menurut klasifikasi Reuti juga, kalau plannya 3 derajat berarti dia ada di sekitar sini, horizontal dan dipnya 68, berarti dia masuk ke sini, steeply inclined. Berarti nama dari lipatan ini adalah open horizontal steeply inclined fault. Selanjutnya untuk yang kedua sama seperti tadi juga, diketahui juga dari soal ini ya, soal lim 1 dan lim 2 nya nih kita proyeksikan pada SkipNet seperti ini. Lim 1 nya, lim 2 nya sini, lim 1 nya di sini dengan masing-masing strukturnya tertera di situ. Kita buat dipnya, lalu kita cari titik perpotongan antara dua lim ini di sini ya. Nah, lalu kita sama seperti ini juga kita buat hinge line-nya. Hinge line itu garis ininya, terus interlimnya berapa, terus kita cari dibagi dua. Interlimnya tadi kan diketahui 56, itu sekitar 28 sini. Nah, dari sini kita titik ini kita cari di mana dia sama dengan posisinya dengan si perpotongan dua lim tadi di grid circle seperti ini. Nah, udah berpotongan di sini. Nah, lalu di sini kita buat bidangnya nih, bidang dari titik ini sesuai grid circle yang berada tepat dengan perpotongan dinamakan axial plane. Nah, lalu kita hitung aja langsung. Nah, jadi dapat interlimnya 56, hinge line-nya 104 derajat dan plansnya itu 0 derajat. Terus axial plane-nya strike dip-nya 104 derajat dan 78 derajat. Nah, seperti juga tadi bagaimana cara memproyeksikannya pada 3 dimensi, gambar 3 dimensi seperti ini. Sini kan diketahui 78 derajat. Nah, kita bikin 78 derajat kayak gini, terus bikin kotak. Nah, karena dia plansnya 0, berarti kita langsung aja nih bikin lurus, gak usah pakai bidang garis ini lagi karena dia 0 derajat kan. Ini langsung buat seperti mirip lipatan dan jadilah ini proyeksi 3 dimensinya. Nah, terus untuk namanya tadi juga karena dia interlimnya 56 derajat nggak sampai 70 derajat, berarti dia masuk dalam kategori close. Dan juga karena plansnya 0 dia horizontal, dan karena dia dip dari axial plane 78 derajat dia masuk ke steeply inclined. Jadi nama lipatannya adalah close horizontal steeply inclined fault. Yang terakhir, soal yang terakhir dengan info seperti ini ya, lim 1 dan lim 2 nya seperti biasa kita buat bidang limnya dulu. Ini lim 1 nya 85 derajat dan lim 2 nya 265 derajat ya, dan mereka menuju is sama-sama, berarti dipnya dari is. Nah, habis itu kita buat dipnya, dapat dipnya, terus kita cari perpotongan limnya di sini. Nah, habis itu perpotongannya disetarakan di garis ekuator seperti ini. Kita buat hinge line-nya seperti ini. Nah, dari hinge line ini terus kita buat tambah 90 derajat dari sini, dari perpotongan lim. Nah, dapat 90 derajat tambah ke kiri kanan sama aja, dapat di sini nih, pas di tengah-tengah. Nah, berarti interlim angle itu dari sini sampai sini hitung didapatkan 70 derajat. Nah, setelah itu 70 derajat itu kita bagi dua untuk mendapatkan axial plane-nya nanti. Jadi 35 itu di sekitar sini. Nah, setelah itu tempatkan bidang garis tadi titik yang tadi kita dapat
agar dia setara dengan perpotongan limb di grid circle. Dan seperti ini, lalu kita dapatkan bidang axial plane-nya. Nah, lalu kita bisa tarik data-datanya dari stereonet ini. Didapatkan interlimnya 70 derajat, hinge line-nya 85 derajat, dan plunge-nya 0 derajat. Axial plane-nya 85 derajat, terus dip-nya 80 derajat, strike-nya 80 derajat, dan dip-nya 80 derajat. Terus kita bikin kayak tadi juga, dip-nya kita ketahui 80 derajat, 80 ke sini buat kotak, terus karena plunge-nya 0, dia nggak ada bentukan yang kita bikin di sini, lalu langsung tarik garis aja seperti ini untuk membuat proyeksinya, lalu jadilah ini gambar proyeksi 3 dimensi. Terus untuk namanya, karena interlimnya 70 derajat, berarti dia masuk dalam kategori close. Nah, close, terus karena hinge line-nya juga plunge-nya 0, jadi dia horizontal. Axial plane-nya dip-nya 80 derajat, berarti dia masuk ke steeply incline. Jadi nama lipatannya adalah close horizontal steeply incline. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.